Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Buhari. Selamat siang, Pak Buhari. Selamat siang, Mbak. Pak Buhari, boleh diupdate mungkin bagaimana kondisi terkini dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki? Seperti apa kemudian laporan terbaru dari tim di sana, Pak? Baik, jadi aktivitas erupsi Lewotobi laki-laki masih berlangsung bahkan hingga pagi hari tadi dan erupsi yang terjadi pada pukul 4 lebih 47 waktu Indonesia Tengah itu bahkan memuntahkan batu pijar sebesar kerikil dengan jarak hingga 8 kilometer. Hingga saat ini kita berkoordinasi dengan PVMBG masih melakukan asesmen apakah wilayah aman secara sektoral yang tadi disampaikan sudah kita tambahkan dari kemarin 7 kilo menjadi 8 kilo. Apakah perlu ditambahkan lagi dengan adanya lontaran kerikil dari erupsi tadi pagi. Ini masih akan terus kita diskusikan asesmen untuk kemungkinan uh, perluasan area berbahaya secara sektoral. Jadi yang barat laut, barat daya ada kemungkinan nanti berdasarkan asesmen dari PVMBG tentu saja kita melihat bersama, um, terutama dengan perkembangan erupsi tadi pagi, mungkin nanti sore kita akan putuskan. Untuk wilayah lain itu tetap di radius 7 kilometer. Hingga saat ini total pengungsi masih sekitar 10.777 jiwa. Oke, artinya dari pagi tadi yang letusan terakhir sekitar pukul 4, hampir pukul 5 pagi berarti tadi ya, apakah ada kemudian perluasan area terdampaknya begitu Pak yang menjadi zona bahayanya? Iya, dari erupsi tadi pukul 4.47 WITA itu ada hujan kerikil pijar ya yang kita khawatirkan itu juga mungkin bisa membahayakan. Tetapi ini masih kita asesmen. Tentu saja kita kalau memperluas area aman itu dari 8 ke 9 kilo, implikasinya kalau level 4 itu harus steril, artinya harus kosong. Kita juga masih melihat apakah tren dari aktivitas Lewotobi laki-laki ini masih akan terus uh, berdinamika seperti itu karena dari letusan 2 hari lalu pecah rekor ketinggian kolom abu vulkanik ternyata kemarin lebih tinggi lagi dan tadi pagi ada perbedaan lagi karakteristiknya. Kalau kemarin itu hanya abu vulkanik, tadi pagi ada lontaran material batu pijar sebesar kerikil. Nah, hal seperti ini masih kita dalami, masih kita amati. Tentu saja implikasi dari ketika kita perpanjang, ada masyarakat yang juga harus kita fungsikan. Dan ini masih kita siapkan juga sarana prasarananya di 3 titik yang ada saat ini. Untuk tempat tentu saja masih memungkinkan, tetapi logistik dan seterusnya kita akan siapkan sekiranya memang nanti perlu perluasan area secara sektoral barat laut barat daya itu ke 9 kilometer. Oke, ini apakah bisa diprediksi ataukah memang dari pihak PVMBG dan juga BPBD ini berkoordinasi untuk setiap berapa jam sekali mungkin ini akan diupdate atau seperti apa Pak proses penghitungannya begitu? Jadi ini memang kita sangat bergantung pada data dari PVMBG karena karakteristik gunung ini eh, tidak bisa kita prediksi ya, tidak bisa kita tebak. Artinya kapan dia akan berhenti, apakah letusan kemarin sudah merupakan letusan yang terbesar, ini masih sangat dinamis. Makanya keputusan-keputusan yang kita ambil di lapangan pun kita ambil berbasiskan dengan data. Jadi data dari perangkat yang dimiliki oleh PVMBG sebagai lembaga pemantau aktivitas gunung api akan kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan di lapangan. Kalau memang masyarakat harus digeser sedikit lagi ke radius 9 kilo, kalau memang datanya berbicara seperti itu, maka mau tidak mau untuk menjamin keselamatan masyarakat kita akan geser. Tapi tentu saja kesiapan logistik untuk menampung tambahan warga akan juga kita siapkan. Apa kebutuhan yang paling diperlukan begitu oleh masyarakat yang mengungsi saat ini? Apakah saat ini masih cukup terpenuhi atau cukupi begitu?
Saat ini sudah sangat tercukupi, artinya kerjasama lintas sektor, baik itu TNI Polri yang juga sudah membuka dapur umum, kemudian Kemensos, Kemenkes, dan kementerian-kementerian lain sudah hadir di lokasi. Dan untuk cadangan logistik permakanan, kami bisa sampaikan ini sudah sangat cukup. Bahkan kita memiliki menu yang bisa spesifik untuk bayi, kemudian balita itu dibedakan dengan menu untuk dewasa, artinya kelengkapan untuk logistik permakanan sangat cukup. Dan ini yang juga kita himbau, masyarakat-masyarakat yang saat ini masih di tempat pengungsian mandiri, segeralah bergabung ke tempat pengungsian terpusat. Karena aktivitas gunung ini sulit ditebak, sedangkan pengungsian-pengungsian mandiri ini bisa dijangkau dengan melewati jalan di radius 4 kilometer eh, zona rawan bahaya Paliwotobi. Jadi kami harapkan masyarakat-masyarakat yang masih evakuasi mandiri segera bergabung di tempat evakuasi terpusat supaya bisa kita lengkapi semua, bergabung dengan teman-teman yang lain, warga lain, saudara-saudara yang lain supaya logistik dan kebutuhan dasar bisa kita lengkapi. Oke, terakhir mungkin Bapak terkait dengan adanya peningkatan aktivitas dari Gunung Lewotobi laki-laki ini yang sedang terjadi sejak pagi tadi, bagaimana dengan dampaknya terkait dengan penerbangan di sekitar lokasi bandara begitu? Apakah ada koordinasi untuk pemberhentian penerbangan atau masih bisa dilakukan aktivitas seperti normal atau seperti apa kondisinya? Dari informasi yang kami dapatkan dari otoritas bandara per pagi tadi pukul 6.30 WITA, itu Bandara Ende dan Maumere masih ditutup sementara karena arah abu vulkaniknya memang ke arah barat daya dan barat laut. Untuk Kupang itu masih berjalan seperti biasa karena tidak ada sebaran abu vulkanik ke arah timur. Jadi yang kita pantau dari informasi yang kita dapatkan dari otoritas bandara per pagi tadi hingga pukul 7 WITA itu Endi dan Maumere masih ditutup. Tapi tentu saja ini melihat kemudian perkembangan dari kondisi yang ada. Kita harapkan juga seperti kemarin ada bantuan dalam tanda kutip dari hujan sehingga membersihkan sebaran abu vulkanik di beberapa tempat meski tidak di seluruh areanya. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga update-nya. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Buhari, sudah bersedia berbincang di Berita Satu Siang hari ini. Salam sehat selalu, Pak Buhari.